Kalimat indah menyambut Sabat kembali hadir menyapa Anda sekalian. Menghabiskan waktu sepanjang hari di tepi Danau Tondano sambil menyusuri tepiannya tidak membuat saya bosan, saudara. Sejauh mata memandang, hamparan air biru membentang. Awan berarak-arak membentuk lukisan abstrak indah rupawan. Burung-burung terbang beriring-iringan di atas birunya air. Sesekali merendah menyambar ikan. Tampak juga dari kejauhan para petani sedang bekerja di ladang. Ada yang sedang menanam, ada juga yang sedang menuai. Gambaran seperti inilah yang disaksikan oleh Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengajar orang banyak tentang perumpamaan pertama kali mengenai kerajaan sorga. Saudara bisa membaca keseluruhan cerita tersebut dalam kitab Markus pasal yang keempat. Setelah selesai mengajar orang banyak itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Markus 4 ayat 35. Kita tahu cerita ini selanjutnya, bahwa badai yang hebat menghantam perahu mereka. Tetapi sebuah pertanyaan muncul dalam benak kita, bukan? Apakah Yesus tahu bahwa badai yang hebat itu akan menghantam mereka? Yesus tahu dengan pasti bahwa badai itu akan datang. Tetapi mengapa dia meminta murid-muridnya untuk bertolak ke seberang? Murid-murid Yesus adalah para nelayan yang tangguh. Mereka sering menghadapi badai hebat di Danau Galilea. Tetapi mereka punya satu kekurangan. Mereka tidak dapat mengantisipasi datangnya badai. Kalimat yang ditulis oleh Alkitab, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat," dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa situasi di danau pada awalnya sangat tenang. Seperti tidak ada gejala bahwa hari itu akan turun hujan dan badai. Namun bencana itu tidak dapat mereka cegah. Kita perlu ingat bahwa Alkitab menjelaskan dengan tegas bahwa Tuhan Allah kita itu pengasih dan berdaulat. Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan di dalam badai pencobaan ketika kita menyangkal kedaulatan Tuhan. Yesaya 45 ayat 5-7, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini." Hal pertama yang perlu kita ingat, saudara, ketika badai menghantam hidup kita adalah Tuhan kita berdaulat. Dia mengerti dan tetap mengontrol setiap kejadian dalam kehidupan kita. Dalam kemahakuasaannya, Dia tidak sekedar melihat kita kepayahan, tapi Dia menyertai kita. Itu sebabnya baik berharap kepada Tuhan dan bergantung kepadanya di dalam setiap pencobaan, karena Dia berdaulat. Hal yang kedua yang perlu kita ingat ketika badai menghantam hidup kita adalah badai itu bukan sekedar menguji kita dan mengembangkan karakter kita, tetapi badai itu mengungkapkan karakter kita yang sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang penakut, khawatir, cemas, penuh dengan kebimbangan. Dan parahnya, kita seperti murid-murid Yesus yang dikecam oleh gurunya dengan kalimat, "Hai, mengapa kamu tidak percaya?" Dalam beberapa terjemahan dikatakan, "Oh, kamu yang tidak punya iman." Sabat sudah hampir tiba, saudara. Ujian dan tantangan iman ada di hadapan kita. Itu memang pilihan yang sangat sulit. Tetapi pada pilihan itu tergambar jelas apakah kita memiliki iman atau tidak. Dan seperti apa sesungguhnya karakter kita. Ingat, tantangan dan ujian iman akan hari Sabat dapat menunjukkan apakah Allah berdaulat atas hidup kita. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.